Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa sarun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Rawahu Ahmad. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, seluruh jamaah sholat duhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari kita senantiasa bersyukur kehadiratnya. Alhamdulillah kita masih diberi perpanjangan waktu menikmati kehidupan dunia, bernapas panjang, dan umur kita berkah. Sebagai bukti nyata umur kita berkah, yaitu umur kita manfaatkan untuk beribadah, utamanya sholat duhur. Di siang hari ini kita dapat melaksanakan sholat duhur secara berjamaah di Masjid Raya ini. Ini menunjukkan bukti umur kita berkah. Jadi umur yang kurang berkah itu umur yang ibadahnya kurang, ya. Suka kalau sholat sendirian, tidak berjamaah, itu yang kurang berkah. Nah, mudah-mudahan seluruh jamaah yang berada dalam masjid ini umurnya panjang dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kultum untuk duhur hari ini, Bapak Ibu semuanya, akan sampaikan sebuah hadis yang kaitannya dengan puasa Arafah. Pada hari ini alhamdulillah kita berada di hari yang ketiga di bulan Zulhijjah, tanggal 3 untuk wilayah di negeri kita, yaitu di Indonesia. Karena ada informasi bahwa nanti di Tanah Suci Mekah itu wukuf ternyata tanggal 15 Juni. Berarti hari Ahad itu di sana sudah Idul Adha. Tapi kita mengikuti di negeri yang kita huni. Jadi nanti kepada Bapak Ibu yang mau puasa Arafah di tanggal 15 mengikuti ketika jemaah haji wukuf di sana, ya itu karena menurut keyakinan silakan aja. Tapi kita karena penduduk di negeri Indonesia, kita ikuti yang ada di negeri kita. Puasa Arafah yang kita lakukan insya Allah nanti di hari Ahad. Kemudian hari Seninnya itu Idul Adha. Bapak Ibu, kita ini manusia yang banyak dosa. Tidak ada satu orang pun kalau disuruh tunjuk jari siapa yang tidak punya dosa, tidak ada yang berani. Berarti kita semua punya dosa. Dan dosa kita itu bisa dihapus oleh Allah apabila kita mengikuti syariat-syariat yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dalam Sahih Muslim disebutkan Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumil arafata faqala yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata wa su'ila an syami asyura faqala yukaffirus sanatal madiyata wa su'ila an saumi yaumil isnaini faqala zaka yaumun ulitu fihi wa yaumun bu'istu fihi au unzila alayya fihi. Ini hadis dalam Muslim dan hadis ini sahih, yang artinya bahwa Nabi Muhammad SAW ditanya mengenai puasa Arafah, lalu beliau menjawab, ia menghapuskan dosa tahun yang lalu dan tahun berikutnya. Berarti puasa satu hari
di tanggal 9 Zulhijjah yang disebut puasa Arafah itu bisa menghapus dosa kita 2 tahun. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi kita ini manusia yang banyak dosa, mestinya kita ambil bagian untuk puasa Arafah itu. Oke. Kemudian beliau pernah ditanya mengenai puasa bulan Asyura, dan beliau menjawab, ia menghapuskan dosa 1 tahun. Puasa tanggal 10 Muharram selain puasa hari Senin dan Kamis. Oke. Kemudian beliau ditanya mengenai puasa hari Senin, dan beliau menjawab, itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku diutus atau diberi wahyu Al-Quran. Ini jawaban Rasulullah SAW ketika seorang sahabat menanyakan tentang puasa sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di sini ada 3 puasa sunnah yang terkandung di dalam hadis tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari tepatnya nanti di hari Ahad nih, kita sebagai umat Islam di negeri ini ya kita ikuti apa yang berjalan di negeri ini. Tapi kalau orang yang punya keyakinan atau Bapak Ibu berkeyakinan, saya mau puasa ketika jamaah haji wukuf di sana, ya monggo. Dan puasa Arafah ini tidak harus ketika jamaah haji wukuf di sana, karena memang orang Arab kan sudah tentu, tapi untuk kita ya kita laksanakan mengikuti apa yang ada di negeri kita. Jadi itu tentang puasa Arafah, itu ngapus dosa 2 tahun. Dosa yang 1 tahun yang lalu itu dihapus oleh Allah. Nah yang 1 tahun berikutnya itu bagaimana? Kita belum berbuat suatu kesalahan kok dihapus dosanya. Ini mengandung makna bahwa kita selama 1 tahun berikutnya itu dijaga oleh Allah untuk tidak banyak melakukan kesalahan-kesalahan yang menimbulkan dosa. Mungkin itu ya, jadi kita bersyukur sekali. Maka monggo kita persiapkan. Dan ada yang mengatakan bahwa ada hadis ini, memang kemarin setelah saya tanyakan Bapak Saidun, itu hadisnya perlu dikaji ulang Pak Pur, karena begini Bapak Ibu, barang siapa yang sehari-harinya puasa dari tanggal 1 sampai 9 atau 8 itu sebanding dengan puasa 1 tahun. Nah ini yang menjadi permasalahan, puasa 1 hari kok sebanding dengan puasa 1 tahun. Maka lebih baiknya niatkan saja puasa biasa di tanggal-tanggal ini, atau kalau tidak hari Senin dan Kamis ini. Memang hari Senin dan Kamis itu Rasulullah puasa, karena pada hari Senin dan Kamis itu Allah mengampuni dosa umat Islam yang tidak bermasalah, tidak menyebutkan Allah, dan tidak ada permusuhan dengan saudaranya atau saudara muslim yang lain. Itu dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu, hadis ini mari kita pahami dan kita amalkan. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi kesempatan waktu sampai bulan Zulhijjah, bukan hanya tahun ini tapi sampai tahun-tahun berikutnya, sampai ajal kita tiba. Dan kita selalu diberi kemampuan untuk melakukan, utamanya kalau sholat wajib jelas itu tidak bisa ditinggalkan. Kalau puasa sunnah ya menurut kemampuan kita. Tapi karena sebagai manusia biasa banyak dosa, ya kita berusaha mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat kepada diri saya pribadi dan juga kepada jamaah yang masih berkenan duduk untuk mendengarkan kultum ini. Mudah-mudahan pasti ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.